Sesungguhnya manusia ketika hari kiamat tiba, maka semuanya berujung pada dua perkara. Entah dia akan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah, atau dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya untuk beristi'adzah dan meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari azab jahannam. Ketika tasyahudul akhir, Nabi membimbing kita untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan juga fitnah al-masih dajjal. Manusia yang pertama kali pada hari kiamat akan merasakan azab neraka adalah 3 golongan. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, awwalu man tasa'ara bihumun nar yaumil qiyamah 3. Orang yang pertama kali akan merasakan azab neraka pada hari kiamat adalah 3 kelompok, 3 golongan. Yang pertama, orang yang berilmu dan orang yang menghafal Al-Quran, fa'utiya bihi, dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arrafaha atau fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia nikmat Allah azza wa jalla yang diberikan kepadanya, dan dia pun sadar. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya tentang nikmat tersebut, maka dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku mempelajari agamamu, aku mempelajari ilmu, dan aku ajarkan karena Engkau ya Allah, dan aku menghafal Al-Quran, dan aku ajarkan orang Quran tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal annaka alim wa qad qila, tetapi engkau belajar dengan tujuan agar orang mengatakan engkau si alim, orang yang berilmu, seorang ulama, seorang ustaz. Dan sungguh orang sudah mengatakan demikian. Dan engkau belajar Quran agar dikatakan qari, agar dikatakan hafidh, dan orang pun sudah mengatakan demikian. Thumma umira bihi, ya, wa suhiba, thumma turiha fi nari jahannam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian yang kedua, seorang pejuang, seorang yang berjihad, dibawa di hadapan Allah azza wa jalla. Allah tanya, bagaimana dengan nikmat yang aku berikan kepadamu ya Allah? Aku berjihad dan aku berperang di jalanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, engkau dusta, engkau berbohong, tetapi engkau berjihad, engkau berperang supaya dikatakan sang pemberani, seorang pahlawan, seorang pejuang. Waqad qila, dan orang pun sudah mengatakan demikian. Lalu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Dan manusia yang ketiga, seorang yang berinfak, yang berderma. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia nikmatnya, maka dia pun mengatakan, ya Rabbi, ma taraktu sabil min sabilika, atau ma taraktu sabilan min sabilika illa wa anfaqtu fih. Ya Allah, tidaklah aku menyisakan, tidaklah aku meninggalkan, aku tidak pernah meninggalkan satu jalanmu dari jalan-jalan yang Kau ridhai, melainkan aku infakkan hartamu atau hartaku di jalan tersebut.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, engkau dusta. Engkau berbohong. Tetapi engkau berinfak agar dikatakan orang-orang yang sakhi, orang-orang yang dermawan, dan orang-orang yang pemurah, orang-orang yang pemurah, dan orang-orang yang suka memberi. Dan orang-orang pun sudah mengatakan demikian. Thumma umira bihi, lalu Allah perintahkan, wasuhiba, dan diseret, thumma turiha fi nari jahannam, dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Saudaraku, dari hadis ini merupakan suatu pelajaran penting akan pentingnya keikhlasan kita berbuat lillahi wa fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh amalan apabila terjangkiti dengan riya, ingin mempertontonkan orang amal ibadah kita, ingin memperdengari orang perbuatan kita, maka berujung kepada neraka waliyadzubillah. Sungguh sia-sialah amalan kita di dunia ini tanpa dibarengi dan dikawal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.